bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Maksudnya, Saudara Ricky juga yang merupakan kaki tangan ataupun pekerja di kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, pastinya apa yang beliau sampaikan itu secara tidak langsung juga akan membawa imej bagi negara Indonesia satu perjumpaan untuk memanggil saudara Ricky dan juga dipanggil ya, bukan Bapak Ricky sendiri yang datang. aktivis daripada Malaysia sendiri. Untuk menyikapi hal ini, harusnya Anda juga melakukan permohonan maaf di sosial media biar dijangkau seluruh netizen Malaysia. Nah, begitu. Perkara nanti reaksi netizen seperti apa itu urusan belakang. Yang terpenting Anda telah menyesali perbuatan Anda, tidak akan melakukan lagi dan minta maaf secara terbuka di sosial media. Oke, anggaplah si Ricky ini sudah minta maaf kepada warga Malaysia. Kemudian bagaimana reaksi netizen terhadap Ricky setelah memohon maaf? Nanti kita ulas di akhir-akhir video. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di postingan sebelumnya, di konten sebelumnya, kita sudah saksikan bersama-sama perjumpaan Bapak Ricky, salah satu staf kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia, berjumpa dengan aktivis Malaysia, melakukan beberapa perbincangan dalam video itu. Tapi sayangnya dalam video itu tidak terdengar pembicaraan atau permohonan maaf Bapak Ricky. Tetapi saya yakin dalam perjumpaan itu pasti ada permohonan maaf yang disampaikan oleh Ricky kepada warga Malaysia yang ada pada saat itu di ruangan itu. Dan menurut saya sebetulnya tindak lanjut dari Bapak Ricky ini agak lambat gitu ya. Melihat petisi itu dilakukan kurang lebih 2 minggu, kurang mungkin dalam 10 atau 11 harian petisi itu dilakukan, dan baru-baru saja dan baru kemarin saja itu Bapak Ricky menindaklanjuti atas petisi yang dilakukan oleh warga Malaysia. Dan saya pantau sosmednya baik dari pimpinan kedutaan atau dari pihak kedutaan, itu tidak ada respon sama sekali soal ini. Sementara padahal warga Malaysia itu menuntut kedutaan untuk menindaklanjuti soal ini gitu ya, menegur atau apalah. Dan sampai sekarang pun sepertinya pihak kedutaan itu tidak ada sikap apapun terkait stafnya yang terlibat dalam masalah ini, masalah penghinaan. Ya mungkin dalam internal mereka membahas soal ini juga menegur Ricky gitu ya. Tetapi kalau itu tidak dipublish di sosial media, warga Malaysia atau netizen mana tahu kalau itu ditindaklanjuti oleh kedutaan. Setidaknya ketika kedutaan ini berkumpul membahas soal ini atau menegur Ricky, itu didokumentasi kemudian publish di sosial media. Atau kalau tidak begitu, salah satu kedutaan atau paling tidak si Ricky ini sendiri yang ambil sikap bersuara di sosial media, menyadari kesalahannya kemudian minta maaf. Itu sebetulnya yang mesti dilakukan sih. Kalau betul-betul menganggap ini serius, harusnya Ricky tampil di sosial media, paling tidak di akun sosmednya, tampil secara terbuka meminta maaf kepada seluruh warga Malaysia, karena jelas-jelas yang tersakiti, yang merasa terhina bukan satu atau dua individu, tapi secara keseluruhan warga Malaysia. Dan langkah yang paling bijak menurut saya adalah memohon maaf secara terbuka di sosial media. Oke, habis ini kita akan tonton satu video reaksi dari orang Malaysia. Saya jumpai video ini di akun sosmednya yang bernama Ayah Payah Official. Jadi saya asumsikan si bapak ini, Paci ini ada dalam perjumpaan itu. Saya asumsikan begitu, maaf kalau salah. Warga yang ada di dalam ruangan itu adalah anggota satu NGO atau aktivis
Institut Ayahanda Malaysia, kurang lebih begitu ya. Institut Ayahanda Malaysia, itu nama NGO-nya. Mungkin NGO atau aktivis inilah yang memfasilitasi pertemuan Bapak Riki dengan warga Malaysia di ruangan itu. Pendek kata, mereka sebagai konsiliator begitulah. Dan setelah perjumpaan Bapak Riki dengan warga Malaysia, yang pasti di situ ada permohonan maaf. Bagaimana reaksi netizen Malaysia menanggapi soal ini gitu ya. Oke, anggaplah si Riki ini sudah minta maaf kepada warga Malaysia. Kemudian bagaimana reaksi netizen terhadap Riki setelah memohon maaf? Nanti kita ulas di akhir-akhir video. Makanya tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nanti saya akan coba ulas atau baca reaksi netizen Malaysia menanggapi soal ini gitu ya. Oke, sebelumnya kita tonton dulu video dari Ayah Pak Yah Official. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi hormat, wabarakatuh. salam kasih sayang dan salam silaturahim kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga Indonesia. Sedikit pencerahan berkenaan dengan Institusi saudara Ayahanda Riki Malaysia yang merupakan seorang kaki tangan di Kedutaan Besar Indonesia, yang mana isu melibatkan saudara Riki ini dengan beberapa netizen ataupun tiktokers lain berkenaan dengan isu yang melibatkan hubungan di antara pihak hubungan baik di antara Malaysia dan Indonesia, dan kita dimaklumkan perkara ini juga tersebar di pihak di Indonesia dan juga di Malaysia, sehingga adakah rakyat di kedua negara ini saling menegakkan pendirian atas nama negara masing-masing lah. Jadi bila pihak kami institusi Ayahanda Malaysia dimaklumkan berkenaan dengan perkara ini, setelah kita selidik berkenaan dengan konten-konten dan juga live yang dibuat, kita telah mengatur satu perjumpaan untuk memanggil saudara Riki dan juga dipanggil ya, bukan Bapak Riki sendiri. Aktivis daripada Malaysia sendiri, antaranya daripada saudara Alung yang merupakan ahli kami di dalam institusi Ayahanda Malaysia, untuk kita cuba meleraikan permasalahan yang berlakulah. Dan perjumpaan yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan NGO daripada Malaysia dan daripada Indonesia sendiri, kita lebih kepada untuk menyelesaikan permasalahan lah. Bukan kita tidak sebagai seorang Islam, kita tidak dididik untuk menghukum seseorang. Jadi daripada perjumpaan tersebut, kita pun telah mendengar daripada kedua belah pihak, sama ada daripada wakil Malaysia dan juga Indonesia. Jadi kita mengambil ketetapan untuk mereka yang terlibat dalam hal ini untuk saling menghentikanlah, kerana ini akan membawa imej yang tidak baik kepada kedua negara lah. Dan saudara Riki juga yang merupakan kaki tangan ataupun pekerja di Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, pastinya apa yang beliau sampaikan itu secara tidak langsung juga akan membawa imej bagi negara Indonesia lah, kerana beliau bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Jadi kita harap selepas ini tidak ada lagi berlaku perkara sebeginilah, dan kita minta teman-teman, sahabat-sahabat
di Indonesia dan juga di Malaysia, kita berlapang dada. Media sosial ini, tahulah bila media sosial ini, bila kita menaikkan perkara yang orang kata yang melibatkan satu-satu negara, pasti akan menjadi satu implikasi ataupun impak yang besar. Jadi perkara ini harus dihentikan. Jadi kita pun kena jelas tentang hubungan baik kedua negara, termasuk ramai juga daripada pihak rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, begitu juga rakyat Malaysia sendiri yang terlibat dalam pelacungan yang merupakan Indonesia adalah destinasi pertama bagi rakyat Malaysia jika ingin berwisata ataupun berliburan. Jadi kita juga berharap pada sahabat-sahabat lain yang mungkin ada terlibat dengan saudara Ricky, sama ada daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia, menghentikan provokasi di dalam media sosial lah kan. Sebab sekiranya benda ini berlarutan sehingga tidak terkawal, kita mengambil ketetapan terpaksa membuat laporan polis lah. Tapi setakat ini alhamdulillah, selepas perjumpaan malam tadi, banyak yang kita rungkaikan tentang sikap kita sebagai rakyat sama ada Malaysia ataupun Indonesia. Harus orang kata jujur. Kita jangan terjebak dengan provokasi dari pihak-pihak yang cuba orang kata membangkitkan api permusuhan, api kemarahan di antara dua negara inilah. Jadi terima kasih pada semua. Kita tutup bukulah hal berkaitan dengan perdebatan ini. Tidak kira di pihak mana sekalipun, kita jangan menyalahkan di antara saudara Ricky ataupun siapa-siapa sekalipun. Yang penting perkara ini telah diselesaikan dengan sebaik mungkin. Ya, Pak Cik tadi itu bilang bahwa dalam perjumpaan itu banyak perkara yang diperbincangkan. Kalau bisa, kalau boleh diposting di sosial media agar kami netizen itu tahu apa yang diperbincangkan dan masalahnya menjadi terang benderang. Mungkin ada perjanjiankah di antara dua belah pihak, atau ada sumpahkah dari Bapak Ricky untuk tidak melakukan hal itu lagi? Apa? Saya juga pengen tahu sih sebenarnya poin-poin yang dibahas dalam perjumpaan itu. Tapi kalau dirasa itu tidak perlu gitu ya, tidak perlu untuk dipublish dan justru memancing sisi negatif, ya sebaiknya ya jangan gitu ya. Tetapi kalau misal perbincangan itu malah lebih untuk memantapkan, mendamaikan kedua belah pihak, sih oke-oke aja sebetulnya. Dan selanjutnya kita pergi ke akunnya Amirul Zamli. Di situ ditampilkan satu artikel atau foto gitu ya. Kita tonton bersama-sama ya. Ini. Oke. Ya. Saya baca dulu begini ya. Done already for the next fight. Selesai. Bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Maksudnya mau bertarung lagi gitu kan setelah berdamai. Oke. Victory. Agustus 27, 2024. Syukur alhamdulillah saya Amirul Rizaki Ramli dengan senang hati mengumumkan bahwa kesalahpahaman antara saya dan Ricky Sapari telah diselesaikan dengan penuh persefahaman. Kami berdua telah mencapai kata sepakat untuk tidak lagi memprovokasi antara satu sama lain dan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.
Terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang telah menyokong dan memberi dorongan sepanjang proses ini. Semoga persahabatan dan kerjasama antara kedua negara terus diperkukuhkan. Di sini ada judul artikel menutup babak provokasi membangun keagraban. Ya, semoga terus seperti ini gitu ya. Semoga setelah kejadian ini Bapak Riki kembali ke jalan yang benar. Riki, sebagai tamu seharusnya Anda itu diam elok-elok di rumah itu, di rumah orang. Ini malah engkau menabur duri di rumah itu. Kalau kena pijak sakit Pak Riki, lalu siapa yang patut disalahkan? Ya engkaulah, Anda lah. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Ya Anda lah. Makanya sebelum berbuat sesuatu dipikirkan dulu mudorotnya. Oke, sebetulnya begini ya. Selain ada perjumpaan itu Bapak Riki dengan warga Malaysia, aktivis Malaysia, seharusnya Bapak Riki juga selain menyampaikan kata maaf kepada mereka, warga Malaysia yang hadir pada saat itu, seharusnya Bapak Riki juga membuat satu pernyataan di sosial media, kemudian memohon maaf kepada warga Malaysia seluruhnya di sosial media, agar permohonan maaf itu juga didengar oleh seluruh warga Malaysia. Itu menurut saya sih, ini harus sebetulnya, karena Anda melakukan perbincangan yang terindikasi penghinaan itu di sosial media secara terbuka gitu ya, dan langkah yang bijak pula untuk menyikapi hal ini, harusnya Anda juga melakukan permohonan maaf di sosial media biar dijangkau seluruh netizen Malaysia. Nah, begitu. Perkara nanti reaksi netizen seperti apa itu urusan belakang. Yang terpenting Anda telah menyesali perbuatan Anda, tidak akan melakukan lagi dan minta maaf secara terbuka di sosial media. Begitu sih langkah yang bijak menurut saya. Dan ini yang terjadi malah seolah-olah Pak Ki tadi tuh menjadi juru bicara gitu ya, menjadi juru bicaranya Bapak Riki. Seharusnya di sini yang berbicara itu Bapak Riki sendiri. Kalau kedutaan tidak mau berbicara soal ini, seharusnya Bapak Riki adalah subjek, jadi pelaku utamalah yang terlibat dalam hal ini. Seharusnya Bapak Riki sih yang tampil di permukaan untuk menyelesaikan soal ini gitu ya. Oke lah, mungkin ini belakangan yang akan dilakukan oleh Bapak Riki. Kita tunggu saja, kita pantau saja di sosial media seperti apa. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, setelah Bapak Riki berjumpa dengan warga Malaysia, yang saya asumsikan pasti di situ pasti ada perkataan mohon maaf kepada warga Malaysia. Oke lah, kita anggap saja Riki sudah minta maaf. Ya, seperti yang Pak Cik tadi itu bilang, ya video pendek itu yang tidak sampai 1 menit itu saya react kemarin, gitu ya. Kalau Anda belum tonton, boleh tonton di channel ini di postingan kemarin sebelumnya. Nah, di situ banyak sekali reaksi dari netizen Malaysia, berbagai macam komen. Tidak berbagai macam komen sih. Kalau saya boleh simpulkan, mungkin 90% itu komentarnya itu satu nada. Maksud saya itu satu suara, satu pendapat, satu opini gitu ya. Komentarnya dari netizen-netizen Malaysia. Intinya mereka itu menyatakan tidak akan memaafkan Bapak Riki. Gitulah, 90% itu berdasar komen-komen yang ada di konten saya itu menyatakan mereka tidak memaafkan Riki dan meminta Riki supaya pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya dan digantikan pekerja baru gitu ya. Mungkin warga Malaysia akan memaafkan Riki kalau Riki pulang ke negaranya. Oke, saya akan bacakan beberapa komen netizen-netizen Malaysia di konten saya itu. Saya sebagai rakyat Malaysia takkan memaafkan Anda karena sikap Anda yang sangat menyakiti hati kami, rakyat Malaysia. Sebelum menghina negara Malaysia, lihat dulu ke dalam negara Anda dan rakyat negara Anda.
Memohon maaf memang mudah, tapi melupakannya tidak semudah itu. Berpikir sebelum berkata-kata. Harap Anda pulang ke negara Anda dengan seberapa segera. Terima kasih. Lanjut, kami tuntut Ricky dihantar pulang dengan kadar segera, karena terus-menerus menghina netizen juga negara Malaysia yang kami cintai. Bumi Malaysia tidak sudi menerima Ricky ini lagi, harap dihantar pulang dengan segera. Tiada maaf bagi mereka warga asing yang menghina Malaysia. Tukarkan saja dia ke Bangladesh. Pokoknya kami mau Ricky keluar dengan kadar segera. Kenapa pula ditukar ke Bangladesh? Aduh, kocak parah. Ini yang aku gak suka. Sepatutnya tiada maaf bagimu dan halau, tetap halau biar jadi pengajaran pada yang berkepentingan di sini agar tidak mencampuri urusan hal ehwal negara lain. Oke, kurang lebih komen-komen yang ada itu senada dengan komen-komen seperti ini, tidak memaafkan dan minta dipulangkan si Ricky ini. Ya, Anda boleh baca-baca sendiri komen-komen di konten saya sebelumnya yang membahas soal perjumpaan Ricky dengan warga Malaysia. Dan sebetulnya soal Indonesia dan Malaysia di sosial media ini berseteru ini bukan hal baru, ini hal klasik gitu ya, dari dulu lagi gitu ya. Memang beginilah adanya netizen Indonesia dan Malaysia. Tetapi di sini yang menjadi masalah itu adalah si Ricky ini yang merupakan salah satu staf kedutaan, itu yang jadi masalah. Seandainya Ricky ini adalah orang-orang biasa gitu ya, netizen biasa gitu ya, ini tidak akan jadi panjang masalahnya. Tetapi karena Ricky ini adalah staf kedutaan, yang mana kedutaan itu fungsinya untuk menjalin hubungan baik antara dua negara, ini malah memecahkan dengan kontroversi-kontroversi yang dia buat di sosial media. Itu masalahnya sebetulnya. Bapak Ricky, mohon setelah ini sebelum Anda bersikap memposting sesuatu di sosial media, Anda pikir-pikir dulu gitu ya. Anda membawa nama baik Indonesia dan membawa marwah kedutaan di sana. Dan saya sarankan kepada Anda untuk melakukan pernyataan secara terbuka di sosial media dan permohonan maaf secara terbuka di sosial media agar semua netizen Malaysia itu dapat mendengar secara langsung pernyataan dan permohonan maaf di sosial media gitu ya. Mungkin dengan itu akan mengurangi kadar ketidaksukaan yang tadinya tidak ingin memaafkan menjadi memaafkan Anda begitu. Ya, usaha. Mana tahu gitu kan. Oke, apapun itu, semoga Indonesia dan Malaysia hubungannya menjadi lebih baik lagi dan makin menguat. Dan untuk Bapak Ricky, jadikanlah ini pengalaman yang terbaik buat Anda, jadikanlah ini pelajaran, dan semoga kedepannya Anda menjadi lebih bijaksana lagi untuk bersosial media, dan lebih tahu lagi bagaimana fungsi kedutaan itu sendiri. Oke, mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita jumpa lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.